firman itu jadi rema dalam kehidupan kita, dalam kita mendengarkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat ini sudah tidak asing lagi. Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7 sampai ayatnya ke-8. Wah, udah tahu ya apa isinya ya. Jadi kepala kali ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8 saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada 3 kata kunci dalam berdoa. Di sini sudah jelas, kita sudah pasti mengetahui bagaimana kalau kita berdoa harus minta, cari, dan mengetok. Amin. Ada 3 cara kunci dalam berdoa. Nah, 3 cara ini kita sudah lakuin belum sebagai pengikut Kristus. Nah, di sini hal yang pertama yang akan kita bahas adalah meminta. Bapa di surga memang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Bapa yang ada di dunia ini sayang kepada anaknya. Gimana sih kalau misalnya seorang anak meminta kepada bapaknya, dia harus memohon, bener gak? Pak, aku mau ini dong. Pak, bener gak? Kayak contohnya anak saya, Melody. Dia kalau misalnya meminta sesuatu sama papinya, dia selalu begini, please, gitu, memohon. Ya, begitu juga kita kepada Bapa di surga, memohon, bergumul. Amin. Memohon apa yang menjadi permintaan kita. Amin. Apa yang kita minta bukan berarti sesuatu semuanya itu atas kehendak kita sendiri. Yesus sudah mencontohkan dalam setiap kehidupan kita bagaimana ketika berdoa segenap turut kehendak Bapa. Ketika Yesus sebelum mati di kayu salib, dia berdoa di mana? Taman Getsemani. Apa yang dia katakan? Lalu karena cawan ini daripadaku. Terus ayat Yohanes bilang, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak kita. Amin. Kalau bisa dipikir itu anaknya loh, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Nah di sini bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Ya kita percaya Tuhan akan menjawabnya. Tapi bagaimana kalau misalnya doa kita nggak dijawab? Koreksi hati kita. Amin. Gimana kalau doa kita tidak dijawab? Matius pasal yang ke-7 ayat 9 katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mungkin pada saat ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya doa saya belum dikabulkan? Itu mungkin kehendak kita sendiri, bukan kehendak Bapa. Mungkin kita berdoa sesuatu hal yang tidak baik. Atau mungkin kita berdoa sesuatu hal yang mustahil, sedangkan kita tidak ada tindakan apapun. Nah, kita lihat bagaimana ketika kita berdoa kita juga harus mempunyai tindakan. Amin. Orang misalnya gini nih, dia nggak gawe nih, tapi maunya dapat duit. Bagaimana itu datangnya? Gitu ya, contohnya seperti itu ya. Seperti itu juga kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, bahwa harus ada tindakan. Dan jangan pernah kita berdoa kita mempunyai sesuatu keinginan, itu keinginan kita sendiri. Ingat, firman Tuhan sudah mengatakan bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera dan rancangan
sukacita, rancangannya tidak mendatangkan kecelakaan. Ya mungkin kita berdoa Tuhan melihat bagaimana itu bisa menyakiti diri kita sendiri. Matius pasal ke-7 di ayat 9 katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Dan seterusnya dikatakan juga di ayatnya yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mungkin kita tidak juga meminta kepada Tuhan, kita berdoa Tuhan gini. Tapi Tuhan melihat segala sesuatu yang tidak baik di pandangannya. Terus kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu gak jawab doaku? Aku sudah begini, aku sudah rajin ke gereja, aku begini. Saya sudah melakukan apa yang kamu mau di dalam gereja. Tapi kenapa nih begini? Saya minta ini, kamu tidak jawab. Belajarlah daripada Yesus. Amin. Kehendak Bapa yang terjadi. Kita buka di dalam Mazmur pasal 139. Mazmur pasal yang ke-139 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari hari padanya. Seringkali kita minta yang tidak sesuai dari kehendak Bapa di sorga. Amin. Seringkali kita meminta sesuai dengan keinginan hati kita. Kita meminta dengan kesombongan kita. Kita meminta dengan kekuatan kita sendiri. Memang kita minta pada Tuhan, tapi kita maksa. Tuhan, aku mau ini, begini. Aku mau nih. Aku nggak mau tahu, Tuhan harus jawab. Aku nggak mau tahu nih, begini. Setelah terjadi ngeluh, Tuhan kok begini sih? Itulah manusia ya. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Itulah manusia. Ada rasa sombong, rasa tidak cukup, ya. Manusia selalu maunya lebih, tidak mau yang cukup. Ketika Tuhan jawab ini nih, Tuhan saya mau lagi nih begini. Tuhan tolong ya begini. Tidak mau yang cukup, maunya lebih. Akhirnya apa? Lupa kebaikan Tuhan. Mungkinan Tuhan saya mau begini nih, tapi Tuhan melihat karakter kita ketika sesuatu yang kita minta pada Tuhan jawab, mungkin Tuhan akan tahu kamu akan lupa padaku, kamu akan jauh daripada ibadah, kamu akan jauh daripadaku, kamu akan berdoa lagi. Gimana nih? Percayalah bahwa kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Dan yang kedua, carilah. Kita buka diri. Kita lihat di ayat ke-7. Carilah maka kamu akan mendapat. Artinya ada tindakan, ada upaya. Amin. Tindakan akan terlahir percaya. Amin. Ketika kita ada tindakan dalam pergumulan kita, dalam dalam keinginan kita, misalnya nih, Tuhan, kita punya sesuatu nih, tapi kita tidak mempunyai tindakan, yaitu iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sudah bilang,
Tuhan saya begini. Tapi tidak ada tindakan. Misalnya kita berdoa nih, contoh, kita berdoa. Tetapi kita tidak ada tindakan berusaha agar supaya sesuatu hal yang kita mau, kita dapat. Bagaimana Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan sudah, misalnya gini, Tuhan sudah kasih jalan nih, tapi kita tidak ada tindakan. Misalnya, seperti ketika kita ingin mempunyai sesuatu hal yang di luar kemampuan kita, sedangkan misalnya gimana ngomongnya, kita mau spaghetti nih, artinya kita harus beli pakai uang. Kita mau spaghetti tapi kita tidak ada uang. Bagaimana kita dapat itu? Berusaha mencari. Contohnya seperti itu ya. Jadilah seperti semut. Amin. Kita lihat semut, badannya kecil tapi dia rajin. Amin. Nah, doa dan berusaha itu penting. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Yang sudah dapatkan tolong dibaca. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itulah jawabannya. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua di sini sudah dewasa rohani. Haleluya. Di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ketika kita ingin sesuatu, kita bergumul pada Tuhan. Kita juga harus meminta kepada Tuhan. Jangan hanya meminta, tapi kita juga harus mempunyai tindakan berusaha. Hidupkan iman kita itu dalam kita berdoa, dalam pengiran kita akan Tuhan. Amin. Doa tanpa tindakan adalah sia-sia. Yang ketiga, dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya bersabar. Haleluya. Bersabar, sabarlah. Tuhan akan menjawabnya indah pada waktunya. Ketika Tuhan sudah katakan sudah waktunya, kita akan menerima itu dengan sorak-sorai. Amin. Sabar menunggu dengan ucapan syukur. Contoh daripada Rasul Paulus. Kita tahu bersama Rasul Paulus ini, dia memberitakan Injil tidaklah mudah. Dia harus didera, di penjara, di apa lagi? Dianiaya, dipasung. Yang dia katakan dalam firman Tuhan apa? Tetaplah bersuka cita. Sangat sulit memang. Gampang banget sih ngomong begitu. Ya, memang sangat sulit. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kita tetap berusaha untuk menjadi seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kita mau menerima saja, tapi tindakan kita tidak ada, nol, zero. Inggris gue. Ya, jangan kita mau menerima saja. Habis sih Bu Dedi, menerima saja, sedangkan kita tidak mau bersabar. Ketok dulu Tuhan, ketok hati Tuhan. Sih kita rayu Tuhan itu, Tuhan, tolong Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kelakuan kita, amin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita meminta dan mencarinya. Dan juga dikatakan kita harus mengetok, artinya kita harus bersabar, amin.
oh Jimmy, Bim salah Bim. Itu cuma di sana sinetron, cuma dia mungkin dia itu ya. Berhentilah dan juga kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ada satu lagi yang kenapa Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Kadang-kadang begini nih. Contohnya begini, ketika kita dokter ke dokter nih, periksa darah nih ceritanya. Terus dokter bilang, Mbak Kamel, asam urat nih. Udah, padahal asam uratnya cuma sedikit nih. Dipikir-pikirnya. Terus bilang ke orang, aku asam urat, gini-gini. Jadi terjadilah seperti apa yang kamu katakan. Di sini firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-23 tadi, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, berusahalah dalam setiap kehidupan kita untuk mengatakan setiap masalah kita beranjak dalam hidup kita. Amin. Jangan kita terus-terus mengundang gunung itu dalam hidup kita. Gunung itu berbicara tentang permasalahan. Mungkin ada dosa yang menghambat kita antara kita dengan Tuhan. Maka tidak dijawab setiap doa kita. Kita sudah meminta, kita sudah mencari, tapi kita tidak mengoreksi hati kita. Mungkin kita masih ada kepahitan. Mungkin kita tidak bisa mengampuni. Di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana? Barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat ke-27. Lalu Yesus di ayatnya yang ke-24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita percaya dan kita melakukan seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan bilang tadi, beranjaklah gunung ini, dan kita harus mengoreksi hati kita. Adakah dosa yang menghambat, yang membuat kita pisah dari Tuhan? Karena salah satu yang menjadi penghambat kita antara hubungan kita antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Dalam Yesaya, saya lupa ayatnya itu, di sana dikatakan yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Kita sudah nih, aduh kurang air, kurang ini nih. Saya berdoa, tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Saya mau punya pergumulan, kami keluarga, seperti pergumulan kami Daud. Puji Tuhan sih, saya mempunyai suami yang ganteng itu. Ya, dia orangnya selalu tidak mau makan saya, walaupun dia nyembelin, tapi dia nggak mau yang memang. Dia selalu membuat saya tetap kuat. Seperti tadi, sebagai seorang istri, sebagai manusia biasa, saya juga ditegur dalam firman Tuhan ini. Saya sudah khawatir, sudah. Waduh, panasnya udah sekian nih. Saya trauma ya waktu dia kejang-kejang itu. Waduh, gimana ini? Aduh, rumah sakit tadi ini. Tapi suami saya kok nggak ada itu. Saya menunggu, ya kita ke rumah sakit.
nggak ada. Malah suami saya happy aja, gitu kan. Tapi saya melihat bagaimana dia itu membentuk saya biar supaya saya juga percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan menyembuhkan Daud. Ada karena memang kata dokter dia itu cuma sakit biasa dan bakterinya itu memang cuma sedikit. Jadi kemarin memang dokter bilang dirawat, gitu ya. Terus terbilang dirawat ada dua bisa dirawat dirawat di rumah sakit dan juga bisa juga di rumah. Yang penting antibiotiknya selalu rajin diminum katanya sampai habis. Nah, kami akan percaya terakhir inilah ya ke rumah sakit itu. Nah, saya benar-benar ketika saya belajar tadi siang, saya benar-benar ditegur lah sama firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kadang-kala saya lemah dalam ya seperti firman Tuhan tadi. Tapi puji Tuhan, pada malam hari ini kita biarlah kita sama-sama semuanya dikuatkan, kita sama-sama diubahkan. Pada malam hari ini bagaimana kita belajar untuk selalu meminta kepada Tuhan, mencari, mengotok dan bersabar, dan kita harus penuh dengan ucapan syukur dalam pergumulan kita. Amin. Karena kita percaya tidak ada satu pun hal yang mustahil Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Asalkan tidak ada yang membatasi kita dalam hubungan kita kepada Tuhan. Tapi terus bersabar dan terus tetap berucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan dalam setiap minggu kita ada Jumat doa. Mari kita sama-sama terus rajin terus bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Bawa terus pergumulan kita kepada Tuhan. Yang kita percaya Tuhan akan menjawabnya indah pada waktunya. Jadi kita beriman kepada Tuhan, percaya bagaimana Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah. Haleluya, puji Tuhan. Acara selanjutnya saya serahkan pada Bapak.